Kasihan lihatnya. 3 wakil Asia Tenggara Malaysia, Vietnam, dan Thailand menangis berjamaah melihat Indonesia lolos putaran ketiga. Permainan Calvin Verdonk super gila. Padahal baru debut, sudah menunjukkan layakannya pemain Real Madrid dan Nichar Fajal. Sedikit demi sedikit melesat. Berkat kemenangan versus Filipina kemarin ini, peringkat terbaru Indonesia di ranking FIFA. Kasihan lihatnya. 3 wakil Asia Tenggara Malaysia, Vietnam, dan Thailand menangis berjamaah melihat Indonesia lolos putaran ketiga. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu setelah memastikan kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Tambahan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia mengoleksi total 10 poin dari 6 pertandingan di grup F. Itu membuat skuad Garuda mengamankan status sebagai runner-up grup F. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia akan menemani Timnas Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat Indonesia mencetak sejarah, para negara Asia Tenggara lainnya harus menangis. Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Thailand dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus tak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Thailand dipastikan finish di peringkat ketiga grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand sebenarnya memiliki poin yang sama dengan Cina yang finish di posisi runner-up grup C dengan sama-sama mengemas 8 poin. Namun Thailand kalah dalam head-to-head melawan Cina. Di pertemuan pertama, Thailand kalah 1-2 dari Cina. Lalu di leg kedua, Thailand main imbang 1-1 lawan Cina. Hal serupa juga dialami Malaysia. Mereka memang berhasil mengalahkan Taiwan 3-1 pada laga terakhir mereka di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Kuala Lumpur hari ini. Namun, kemenangan itu tidak cukup lantaran Malaysia kalah jauh dalam hal selisih gol, yakni 0-6 milik Kirgistan. Malaysia baru akan lolos jika Kirgistan kalah selisih 7 gol dari Oman pada tengah malam waktu Indonesia Barat ini. Sesuatu yang boleh dibilang hampir mustahil. Sementara itu, Vietnam otomatis gagal melaju ke putaran ketiga seiring keberhasilan Timnas Indonesia melibas Filipina. Apapun hasil yang didapat melawan Irak, Vietnam tidak akan menyamai poin Indonesia. Alhasil, Timnas Indonesia praktis jadi satu-satunya tim ASEAN yang berhasil melaju sampai ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permainan Calvin Verdonk super gila. Padahal baru debut, sudah menunjukkan layakannya pemain Real Madrid dan Nichar Fajal. Calvin Verdonk tampil menawan di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia begitu aktif menyerang dari sisi kiri untuk membawa Garuda menang atas Filipina. Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol tuan rumah lahir melalui Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Hasil ini membuat Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dipastikan finish di peringkat kedua grup F di bawah Irak yang menjadi juara grup. Pada laga ini, Calvin Verdonk mencatatkan debut bersama Indonesia. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong langsung memainkan Verdonk sejak menit awal. Pemain 27 tahun bermain sebagai wingback kiri dalam formasi 3-4-3. Debut Verdonk bersama tim Merah Putih berakhir manis.
Selain mampu membawa Indonesia meraih kemenangan, ia juga tampil menjanjikan. Pilar NEC Nijmegen ini begitu aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dikutip dari SofaScore, Verdonk mampu membuat 2 tembakan ke arah ke gawang. Ia juga punya akselerasi dan umpan yang sangat baik. Verdonk total melepas 25 umpan dengan 25 diantaranya akurat. 3 bahkan merupakan umpan kunci. Tak hanya aktif dalam menyerang, Verdonk juga cukup berperan dalam membantu pertahanan. Ia bisa mencatatkan 2 intercept dan 1 tackle. Namun Verdonk harus rela mengakhiri laga lebih cepat pada menit ke-67. Ia memaksakan melakukan tackle kepada Filipina di daerah lawan. Hal itu membuat Verdonk mengalami masalah pada kakinya. Beberapa saat kemudian ia digantikan oleh Pratama Arhan. Verdonk kini bisa menjadi opsi tambahan Indonesia di sektor bek kiri. Sebelumnya Indonesia sudah memiliki Arhan dan Saine Patinama. Sedikit demi sedikit melesat. Berkat kemenangan versus Filipina kemarin ini, peringkat terbaru Indonesia di ranking FIFA. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 malam dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho 56. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin Timnas Indonesia menjadi 10. Jumlah poin tersebut tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang saat ini memiliki 6 poin. Apapun hasil laga Vietnam melawan Irak pada Rabu 12 Juni 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat tidak akan berpengaruh apapun bagi Timnas Indonesia. Sementara Irak sudah memastikan lolos lebih dulu dengan status juara Grup F. Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Melansir dari VOOT Rankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking Timnas Indonesia turun 1 tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat 134. Performa Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Ketua PSSI Erick Thohir pun menegaskan jika tim Garuda kini bukan lagi anak bawang yang bisa dipandang sebelah mata. Saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sintayong tersebut berada di urutan kedua Grup F dengan nilai 7. Mereka tertinggal 8 poin dari Timnas Irak yang berada di posisi teratas dan unggul 1 angka atas Vietnam di peringkat ketiga. Adapun Filipina berada di dasar Grup F dengan koleksi 1 angka. Dengan pertandingan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya menyisakan 1 laga lagi, tim Garuda wajib meraih kemenangan demi bisa meraih tiket lolos ke putaran ketiga. Pada pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Andai berhasil melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan mengukir sejarah. Sebab itu adalah untuk pertama kalinya tim Garuda lolos ke fase tersebut meskipun sebelumnya pernah berlaga di Piala Dunia 1938 dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Sebelumnya Timnas Indonesia juga menorehkan sejarah di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya tim Garuda sukses menembus 16 besar turnamen antar negara di Asia tersebut.
Timnas Indonesia U23 juga tak mau ketinggalan mengukir pencapaian gemilang. Marcelino Ferdinand DKK berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 pada keikutsertaan yang perdana di ajang tersebut. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia bukan lagi anak bawang dan bisa dianggap remeh. Dia menyebut tim Garuda perlahan-lahan mulai mampu bersaing dengan tim-tim di level Asia. Untuk sekarang, kita harus kembali berjibaku. Bagaimana memastikan Timnas Indonesia bisa atau tidak lolos ke fase grup putaran kedua, putaran ketiga, dan juga lolos ke Piala Dunia, ujar Erick Thohir selepas Kongres PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin 10 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah perjuangan sama-sama. Timnas Indonesia kini bukan lagi anak bawang yang dipandang sebelah mata. Terima kasih sebagai juara dunia, Argentina bisa bertanding di Indonesia. Kita mau buat sebuah prestasi mengalahkan Australia, Korea Selatan di sebuah kejuaraan besar, kejuaraan resmi. Dan inilah yang selalu saya ingatkan kembali, tidak boleh berpuas diri. Tambahnya Erick Thohir juga menegaskan Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta tim Garuda meningkatkan performa agar bisa memetik hasil maksimal. Kalau mimpi kita mau ke Piala Dunia, kita harus menang lawan Filipina, lalu kita persiapkan secara serius untuk tentu kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia, kata Erick. Timnya yang ada pun hari ini harus ditingkatkan lagi, karena ketika kita masuk 18 besar Asia ini, tidak mudah pertandingannya. Jadi kita harus terus berpacu meningkatkan tim nasional kita, ujarnya. Senang dengan dukungan yang diberikan fans pada Timnas Indonesia. Namun dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan. Pemain Timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya, penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus. Salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Chu Aon dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain Timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Ragnar Oratmangoen tentu senang dengan antusiasme fans Timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun pemain 26 tahun menyebut bahwa para punggawa Timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami, menunjukkan rasa cinta kepada kami dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami, ucapnya. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, sambungnya. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangoen punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans, apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pada akhirnya kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, kata pemain asal klub Groningen tersebut. Ragnar Oratmangoen diprediksi bakal jadi salah satu andalan saat Timnas Indonesia berjumpa Filipina Selasa 11 Juni 2024. Pada duel ini Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satunya negara Asia yang berharap Timnas Indonesia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di sini. Timnas Indonesia akan menjalani laga genting kontra Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Filipina.
Jika menang atas Filipina, skuad Garuda tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain di grup F yang mempertemukan Irak versus Vietnam di Basra.